Bagaimana cara menggunakan Xasir? Untuk menggunakan aplikasi Xasir, unduh aplikasinya di Google Play Store dan pastikan perangkat Android minimal versi 5.0 atau kunjungi www.xasir.com. Kemudian akan diminta untuk login jika sudah punya akun atau daftar baru. Xasir memerlukan koneksi internet dan tidak dapat diakses secara offline. Bagaimana cara daftar akun? Jika kamu belum punya akun untuk mengakses aplikasi Xasir, maka ikuti langkah-langkah berikut. Pada halaman utama atau halaman masuk, klik atau tekan daftar sekarang, maka akan dialihkan ke halaman pendaftaran. Terdapat 3 langkah yang harus kamu lewati. Pada langkah pertama, isi identitas usaha. Pilih informasi usaha, maka akan terdapat 3 pilihan yang bisa pilih sesuai dengan jenis usahamu. Pilihan eceran direkomendasikan untuk usaha yang menyediakan stok dan hanya menjual dagangannya dengan harga jual satuan atau grosir tanpa menghitung biaya jasa. Biasanya jenis usaha ini seperti toko sembako, toko baju, toko bangunan, toko alat-alat listrik, apotek, dan lainnya. Pilihan jasa dan eceran direkomendasikan untuk usaha yang menyediakan stok dan menjual dagangannya dengan menambahkan biaya jasa yang dibutuhkan. Biasanya jenis usaha ini seperti bengkel motor, bengkel mobil, bengkel AC, tempat cuci kendaraan, klinik kecantikan, dan lainnya. Pilihan jual makanan atau minuman direkomendasikan untuk usaha yang menjual olahan makanan atau olahan bahan baku yang menyediakan stok bahan baku atau olahan jadi. Biasanya jenis usaha ini seperti rumah makan kaki 5, dagangan makanan, kafe, restoran, dan lainnya. Isi nama usaha. Pilih provinsi tempat usaha. Pilih kota tempat usaha. Lengkapi alamat tempat usaha. Isi nomor handphone pemilik usaha atau penanggung jawab utama. Isi nama lengkap pemilik usaha atau penanggung jawab utama. Klik atau tekan next untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah kedua, isi pengaturan akun untuk mengakses aplikasi Xasir. Isi email pemilik usaha atau yang bertanggung jawab. Gunakan email yang masih aktif atau masih bisa kamu buka, karena email tersebut akan menerima pesan masuk ketika berhasil mendaftar. Isi nama user tidak dapat dirubah dan usahakan yang mudah kamu ingat. Isi kata sandi perlu diperhatikan, kata sandi harus mengandung atau berisi setidaknya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus misal persen dan. Ulangi kata sandi isi kata sandi yang sama dengan sebelumnya. Centang lihat kata sandi untuk membuka atau melihat kata sandi yang kamu masukkan di atas. Klik atau tekan next untuk melanjutkan ke langkah ketiga atau langkah terakhir. Pada langkah terakhir, terdapat perjanjian penggunaan aplikasi Xasir. Silakan baca dan pahami syarat dan ketentuan, lalu centang jika telah membaca dan menyetujui isinya. Silakan baca dan pahami kebijakan privasi, lalu centang jika telah membaca dan menyetujuinya. Silakan centang recaptcha untuk mengidentifikasikan bahwa kamu bukan robot. Klik atau tekan submit untuk mengirimkan formulir pendaftaran yang sudah kamu isi dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Jika proses pendaftaran berhasil, maka kamu segera akan menerima email. Cek pada pesan masuk atau spam dengan subjek email pendaftaran. Email tersebut dikirim dari alamat noreply@deposystem.com yang berisi informasi username dan kata sandi yang baru saja kamu buat. Aktivasi akun pada email tersebut terdapat tautan, lalu kamu klik atau tekan untuk mulai mengaktifkannya. Jika akun kamu belum diaktifkan, maka kamu tidak bisa masuk menggunakan akun tersebut. Jika aktivasi berhasil, maka kamu sudah bisa masuk menggunakan akun tersebut. Anda bisa login di sini atau melalui aplikasi Xasirnya. Di halaman masuk, maka terdapat 2 kolom inputan. Isi nama user. Isi kata sandi. Jika kamu lupa nama user dan kata sandi, silakan buka email yang pernah didaftarkan pertama kali ke Xasir. Di sana terdapat catatan nama user dan kata sandi. Klik atau tekan tombol masuk. Jika berhasil masuk, maka akan diarahkan ke halaman depan aplikasi Xasir. Setelah kamu selesai daftar akun, maka untuk menggunakan Xasir harus mengatur profil bisnis terlebih dahulu. Pada halaman profil, buka menu profil bisnis. Di halaman profil bisnis, semua kolom sudah terisi otomatis berdasarkan informasi yang dimasukkan ketika kamu mendaftar akun pada bagian informasi dasar. Jika ada perubahan, maka kamu bisa merubahnya kecuali kolom nama dan jenis usaha yang tidak dapat dirubah. Geser layar ke bawah pada bagian pengaturan. Kolom menggunakan pajak terdapat 2 pilihan yang bisa kamu pilih yaitu yes dan no. Secara bawaan akan dipilih no.
Jika pilih yes, maka setiap transaksi penjualan akan ditambahkan pajak masukan dari konsumen. Jika pilih no, maka setiap transaksi penjualan tidak ditambahkan pajak masukan dari konsumen. Pilih jenis keuntungan, terdapat dua pilihan yaitu manual dan persen. Secara bawaan akan dipilih manual. Jika pilih manual, maka setiap memasukkan data produk di menu pengaturan harus mengisi keuntungannya secara manual masing-masing produk. Jika pilih persen, maka setiap memasukkan data produk di menu pengaturan, keuntungan akan otomatis terbentuk di setiap transaksi produk tersebut. Mengatur bagi hasil dengan pegawai. Secara bawaan diatur no. Jika pilih yes, maka setiap transaksi penjualan akan dibagi dengan pegawai, misal koki atau montir. Jika pilih no, maka setiap transaksi penjualan, semua penghasilan hanya milik pemilik usaha. Penghasilan semua karyawan dibagi di luar sistem Xasir. Geser ke bawah pada bagian penggunaan stok. Pilih metode stok bertujuan bagaimana sistem pengurutan bekerja untuk konsumsi stok yang ada. Terdapat dua pilihan yaitu FIFO dan LIFO. Secara bawaan akan terpilih metode FIFO. Jika pilih FIFO atau singkatan dari dalam kurung first in first out, maksudnya setiap stok yang kamu beli pertama maka akan keluar pertama saat proses penjualan produk. Jika pilih LIFO atau singkatan dari dalam kurung last in first out, maksudnya setiap stok yang terakhir atau terbaru dimasukkan maka akan keluar pertama saat proses penjualan produk. Pilih penyortiran stok. Penyortiran stok di sini sangat berkaitan dengan pengaturan metode stok. Terdapat dua pilihan yaitu tanggal dibuat dan tanggal kedaluarsa. Secara bawaan akan terpilih tanggal dibuat. Jika pilih tanggal dibuat, maka metode stok akan diproses berdasarkan pengurutan tanggal dibuat. Tanggal dibuat dalam hal ini adalah ketika kamu memasukkan stok, maka sistem Xasir akan menyimpan tanggal dimasukkannya stok tersebut secara otomatis dan waktu nyata atau waktu dimasukkannya stok. Jika pilih tanggal kedaluarsa, maka metode stok akan diproses berdasarkan pengurutan tanggal kedaluarsa. Tanggal kedaluarsa adalah stok yang memiliki masa kedaluarsa. Kamu bisa mengaturnya ketika proses memasukkan stok produk. Klik atau tekan tombol simpan untuk menyimpan semua perubahan di atas. Klik kembali. Jika Anda memiliki karyawan, maka tambahkan di menu karyawan di sini. Sebagai contoh, saya akan memasukkan karyawan sebagai petugas kasir. Klik tambah karyawan. Isi nama lengkap dan telepon. Tambahkan nama user dan kata sandi kasir tersebut. Lalu, pilih akses atau level karyawan tersebut. Di sini saya memilih kasir. Tentukan cabang untuk kasir tersebut, dan pilih status aktif. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, klik kembali sampai ke halaman utama aplikasi. Bagaimana cara menyiapkan data sebelum mulai berjualan? Sebelum kamu mulai berjualan atau memasukkan stok menggunakan aplikasi Xasir, maka ada beberapa data yang harus kamu siapkan. 1. Data kategori produk dalam kurung jika ada. 2. Data satuan dalam kurung jika ada. 3. Data produk dalam kurung harus ada termasuk jasa jika ada. Dari ketiga poin di atas, jika sudah dilengkapi maka kamu sudah bisa mulai berjualan. Tetapi jika kamu akan melengkapi data lainnya sekaligus, maka bisa membuka menu pengaturan dengan cara sebagai berikut. Pilih menu pengaturan. Silakan lengkapi data pengaturan yang sudah kamu miliki. Cara menambah kategori pada halaman pengaturan, buka menu kategori produk. Klik atau tekan tombol icon plus yang mengapung di bagian kanan bawah halaman, maka akan menampilkan jendela apung untuk masukkan kategori. Kemudian isi nama kategori. Klik atau tekan tombol simpan. Jika berhasil, maka akan menampilkan list kategori produk. Tambahkan sesuai dengan data kategori produk yang kamu miliki. Cara menambah satuan produk pada halaman pengaturan, pilih menu satuan produk. Klik atau tekan tombol apung icon plus. Menampilkan jendela apung, masukkan satuan. Isi nama satuan. Isikan dengan singkatan satuan, misalkan BKS. Isi deskripsi satuan. Dalam contoh ini berarti ketikan bungkus. Deskripsi di sini bertujuan untuk memudahkan pembacaan satuan. Tetapi jika satuan tersebut dianggap sudah jelas dan tidak ada keraguan dalam mengartikannya, maka bisa kamu kosongkan deskripsinya. Klik atau tekan tombol simpan. Jika berhasil, maka akan ditampilkan di daftar satuan produk. Tambahkan sesuai dengan data satuan produk yang kamu miliki. Langkah selanjutnya, kembali ke halaman pengaturan produk untuk menambahkan data produk. Berikut cara menambahkan data produk. 1. Pada halaman pengaturan, pilih menu produk. 2.
Di halaman produk akan menampilkan daftar produk yang sudah dimasukkan. Jika masih kosong, maka 3. Klik atau tekan tombol apung icon plus di bagian kanan bawah. 4. Pilih tambah produk. 5. Menampilkan jendela apung untuk memasukkan data produk. 6. Isi kode batang atau kode barcode jika produk kamu memiliki kode tersebut. 7. Ketuk untuk mengunggah foto produk jika produk kamu memiliki foto. Foto produk tidak dapat diambil melalui kamera, kamu harus mengambil foto terlebih dahulu sebelum menambahkannya ke sini. 8. Isi nama produk. 9. Pilih tipe produk. Terdapat 4 pilihan tipe produk berikut penggunaannya. A. Jika tipe produk barang, jenis produk jadi yang siap dijual tanpa pengolahan bahan baku. B. Jika tipe produk jasa, jenis produk atau layanan yang menjual atau menawarkan jasa. C. Jika tipe produk menu, jenis produk yang siap dijual tetapi harus melalui proses pengolahan bahan baku. Tipe ini akan mengkalkulasi penggunaan bahan baku secara otomatis. D. Jika tipe produk bahan baku, jenis produk yang belum siap dijual karena harus diolah menjadi menu untuk dijual. 10. Pilih menyediakan stok, terdapat 2 pilihan yaitu ya dan tidak. A. Jika pilih ya, maka memastikan bahwa nama produk yang dimasukkan perlu persediaan stok. B. Jika pilih tidak, maka setiap pembelian produk dari pemasok tidak akan dimasukkan ke persediaan stok. Hanya sebatas perekaman riwayat pembelian produk. 11. Pilih kategori produk. Jika belum ada, maka pergi ke menu kategori produk dari halaman pengaturan. 12. Pilih satuan produk. Jika belum ada, maka pergi ke menu satuan produk dari halaman pengaturan. 13. Jika pilih satuan konversi. Contoh ketika kamu membeli bahan baku dalam bentuk satuan, dalam kurung kilogram, sedangkan keperluan untuk mengolah menu adalah dengan satuan, dalam kurung G, maka kuantitas yang dimasukkan ke dalam persediaan menjadi satuan konversi ini. 14. Jika kamu memilih satuan konversi di atas, maka harus mengisi rasio konversi. Misal, satuan dalam kurung galon memilih konversi menjadi satuan dalam kurung LTR, maka mengisi rasionya adalah dalam 1 galon ada berapa liter? Misal 19 liter, yang diisi pada kolom rasio konversi adalah 19. Contoh yang lainnya ketika kamu membeli telur untuk bahan baku dalam bentuk dalam kurung kilogram dari pemasok, sedangkan penggunaan bahan baku menggunakan dalam kurung butir, maka mengisi rasio konversi berapa butir dalam 1 dalam kurung kilogram. Katakanlah 1 dalam kurung kilogram, telur adalah rata-rata 10 dalam kurung butir, maka diisi pada kolom rasio konversi adalah 10. 15. Isi harga beli beberapa kondisi untuk mengisinya. A. Jika tipe produknya adalah barang atau bahan baku, maka wajib diisi. B. Jika tipe produknya adalah jasa, maka tidak wajib diisi. C. Jika tipe produknya adalah menu, maka tidak wajib diisi. 16. Isi harga jual beberapa kondisi untuk mengisinya. A. Jika tipe produknya adalah barang, menu, atau jasa, maka wajib diisi. B. Jika tipe produknya adalah bahan baku, maka tidak wajib diisi. 17. Pilih tersedia. Terdapat 2 pilihan sebagai berikut. A. Jika pilih ya, maka produk tersebut memungkinkan untuk dijual. B. Jika pilih tidak, maka produk tersebut tidak memungkinkan untuk dijual. 18. Isi SKU produk. SKU singkatan dari Stock Keeping Unit atau bisa diartikan dengan pemberian kode unik untuk nama produk yang mewakili warna, ukuran, atau varian lain dari suatu produk. 19. Isi minimal stok. Jika stok persediaan kurang dari minimal stok, maka akan ditampilkan pada halaman utama. Kamu bisa mengendalikan stok persediaan produk. 20. Isi maksimal stok. Jika stok persediaan yang dibelanjakan melebihi maksimal stok, maka akan ditampilkan pada halaman utama. Kamu bisa mengendalikan stok yang berlebihan. Klik atau tekan tombol simpan untuk menambah data produk baru. Jika berhasil, maka akan terlihat pada daftar produk. Untuk merubah data produk yang sudah ada, klik produk yang akan dirubah. Maka akan menampilkan halaman detail produk. Rubah sesuai dengan informasi produk yang benar. Misal akan merubah foto produk yang sudah ada. Maka klik pada foto produk, maka akan tampil jendela konfirmasi. Geser ke bawah, maka akan ada beberapa tombol seperti tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Tombol tambah varian untuk menambahkan varian produk tersebut jika ada. Lalu tombol hapus untuk menghapus data produk tersebut. Jika produk tersebut memiliki varian, maka secara otomatis variannya akan terhapus juga. Coba klik tombol varian untuk melihat halaman varian. Di sini kamu bisa menambahkan variannya. Selanjutnya kembali ke halaman pengaturan.
Kami berharap kamu menyiapkan semua pengaturan datanya di sini sebelum memulai berjualan dengan Xasir. Selanjutnya, kembali ke halaman utama. Setelah kamu menyiapkan data usahamu, maka kamu bisa mulai bertransaksi penjualan. Silakan buka halaman penjualan. Kamu bisa membuka menu ini, atau yang ini. Maka akan pergi ke halaman penjualan. Karena saya menggunakan tampilan handphone, maka tampilannya seperti ini. Jika kamu menggunakan tablet atau komputer, maka akan mendapati tampilan yang berbeda. Demo penggunaan Xasir menggunakan komputer atau laptop akan dibuatkan secara terpisah. Pada halaman penjualan, klik icon pembesar pada bagian kanan atas yang berfungsi untuk mencari produk. Ketika nama produk pada kolom pencarian, maka akan tampil nama produk yang sesuai dengan pencarian. Daftar nama produk tersebut akan tampil jika stok lebih dari 0, tipe produk items, menu, dan services. Perhatikan di sini terdapat status ketersediaan produk untuk dijual. Jika mendapati status tidak tersedia, walaupun tampil di sini karena memenuhi kondisi di atas seperti stok lebih dari 0 lalu tipe produk items, menu dan services, maka produk tersebut kemungkinan tidak untuk dijual atau tidak memungkinkan untuk dijual dan kamu tidak dapat menambahkan ke keranjang jualan. Klik nama produk tersebut maka akan masuk ke tabel keranjang jualan. Jika kamu mengetikkan nama produk yang belum terdaftar di pengaturan produk, maka akan tampil tombol untuk tetap masuk keranjang. Klik tombol tersebut, maka akan tampil jendela apung untuk mengisi data produk tersebut. Formulir pengisiannya sama seperti kamu mengisi data produk di halaman pengaturan produk. Yang berbeda, ketika kamu memilih menyediakan stok, maka kamu akan diminta untuk memasukkan stok di bagian bawah jendela apung ini. Jika sudah selesai, maka klik tombol tambah. Maka secara otomatis akan masuk ke keranjang jualan. Perlu diingat, jika tadi kamu memilih menyediakan stok dan memasukkan stoknya, maka secara otomatis akan membentuk stok persediaan produk tersebut. Sekarang saya akan melakukan transaksi pembayaran. Klik menu bayar yang ada di menu bagian bawah halaman penjualan. Maka akan menampilkan jendela apung yang berisi formulir pembayaran. Cara mengisinya seperti berikut. Isi nama konsumen jika ada. Tentukan tanggal transaksi penjualan. Pilih metode pembayaran. Pada formulir ini terdapat kolom isian masukan diskon dari total penjualan jika ada. Jika Anda menambahkan pengaturan voucher, maka akan tampil di sini kolom pengisian kode vouchernya. Lalu ketikkan jumlah nominal yang dibayar atau diberikan dari konsumen. Jika jumlah nominal yang dibayar lebih besar dari grand total, maka otomatis akan menampilkan nominal uang kembaliannya. Jika jumlah nominal yang dibayarkan kurang dari grand total, maka selisihnya akan menjadi piutang. Jika kamu merubah kolom uang kembali dengan kondisi jumlah yang dimasukkan kurang dari kembalian yang sebenarnya, maka selisih dari uang kembali dan kembalian sebenarnya akan menjadi hutang dan jika sebaliknya akan menjadi piutang. Isi kolom catatan jika ada. Selanjutnya klik tombol bayar. Jika proses bayar berhasil, maka akan menampilkan jendela konfirmasi apakah akan cetak struk atau tidak. Tekan OK, maka akan menampilkan nama printer yang sudah terhubung. Jika tidak tampil, harap cek Bluetooth dan koneksikan dengan printernya. Pilih nama printernya. Maka otomatis akan mencetak struk pembayaran. Kembali ke halaman penjualan. Kamu dapat melihat riwayat penjualannya di menu bagian bawah ini. Klik menu riwayat. Kemudian pada halaman riwayat, atur periode tanggal mulai dan tanggal selesai riwayat yang akan ditampilkan. Lalu klik tombol cari. Maka akan menampilkan riwayat berdasarkan periode tanggal yang dicarinya. Di sini kamu dapat melihat detail riwayatnya dengan klik riwayat tersebut. Maka akan menampilkan detail informasi penjualannya. Geser ke bawah, di sini ada tombol hapus dan tombol cetak. Tombol hapus untuk menghapus informasi penjualan ini. Ketika penjualan ini terdapat hutang atau piutang, maka datanya akan dihapus juga. Tapi jika hutang piutang sudah ada proses transaksi pengembalian, maka informasi penjualan ini tidak bisa dihapus. Kemudian tombol cetak yang berfungsi untuk mencetak ulang struknya. Ini berfungsi ketika kamu gagal mencetak setelah proses pembayaran. Kamu dapat mengunduhnya dengan cara klik tanda plus ini, kemudian pilih unduh pencarian. Lalu tampil jendela konfirmasi. Pilih OK untuk mulai mengunduhnya. Data hasil unduhan saat ini masih dalam bentuk file PDF. Di data detail unduhan akan terlihat informasi detail dari setiap transaksi penjualannya. Selanjutnya kembali ke aplikasi Xasir. Lalu kembali ke halaman utama. Di halaman utama, kamu bisa membuka menu laporan.
Di menu laporan ini, kamu bisa membuka semua informasi tentang jualanmu. Di laporan Ksasir sudah ada daftar laporan mulai dari laporan arus operasional sampai laba rugi. Sebagai contoh di sini saya akan membuka laporan penjualan produk. Di sini kamu dapat melihat laporan dari penjualan produk hari ini dan bulan ini. Geser ke bawah, kamu dapat melihat laporan penjualan produk berdasarkan rank tanggal. Lalu kembali ke menu laporan. Silakan buka menu laporan arus penjualan. Apa bedanya dengan laporan penjualan produk? Bedanya adalah jika laporan penjualan produk akan ditampilkan hasil penjualan dari produk yang kamu jual dengan menghitung selisih harga penjualan dengan harga pembelian atau belanja produk tersebut. Sedangkan laporan arus penjualan adalah hasil dari semua transaksi penjualan, apakah digunakan untuk biaya operasional atau lainnya, maka akan tampil di sini sebagai pengurang dari hasil penjualannya. Kembali ke halaman laporan, kemudian saya akan membuka laporan laba rugi. Di sini kamu dapat melihat keseluruhan aktivitas jualanmu. Klik tanda titik 3 di bagian kanan atas ini. Kamu dapat mengaturnya berdasarkan rank tanggalnya. Secara bawaan akan diatur untuk bulan ini. Kamu bisa mengaturnya dengan merubah periode tanggal pencariannya. Lalu klik tombol simpan pencarian. Atau jika akan menghapus periode pencarian, kamu bisa klik tombol hapus pencarian. Jika datanya akan kamu unduh, maka klik tombol unduh. Kembali ke halaman utama Ksasir. Geser ke bawah pada halaman utama. Di sini ada daftar ringkasan bulan ini. Kemudian kamu bisa melihat produk terlaris. Jika diklik, maka akan menampilkan 10 produk terlaris pada bulan ini. Lalu kamu bisa melihat minimum stok. Jika kamu klik, maka akan menampilkan produk yang stoknya sudah di bawah dari batas minimum stoknya. Di sini ada fitur yang masih dalam proses pengembangan, yaitu daftar maksimum stok yang nantinya akan menampilkan stok yang berlebihan. Semoga akan segera hadir di halaman utama ini. Sampai di sini penjelasan tentang demo aplikasi Ksasirnya. Mohon maaf jika tidak semua fitur saya jelaskan di sini. Semua fitur akan dibuatkan di video terpisah. Untuk melihat tutorial lebih detailnya, kamu bisa membuka menu profil, lalu buka menu bantuan. Di sini sudah lengkap tutorial penggunaan aplikasi Ksasirnya. Kami akan terus berusaha untuk memperbaharuinya jika ada pembaharuan fitur. Di akhir video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara berlangganan aplikasi Ksasir. Kembali ke halaman profil, silakan buka menu penagihan. Di halaman penagihan, kamu pilih cabang yang akan berlangganan. Jika kamu memiliki cabang lebih dari satu, maka akan tampil semua di sini berdasarkan status masing-masing cabangnya. Silakan pilih cabangnya. Maka akan menampilkan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jika cabang kamu masih dalam masa periode percobaan, maka abaikan tanggal selesai ini. Silakan geser ke bawah, pada bagian pembayaran, terdapat pilihan paket yang bisa kamu pilih untuk berlangganan. Jika berkenan, silakan klik tombol langganan. Maka nantinya kamu akan diminta untuk membayar sejumlah nominal yang ditagihkan. Dan kamu harus segera mengkonfirmasikan bukti pembayarannya bisa melalui halaman ini dengan cara pilih cabang tersebut di atas. Atau bisa melalui menu hubungi kami di halaman profil, atau kamu bisa hubungi kontak support kami di WhatsApp dengan nomor 088295105496. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan hubungi nomor tersebut. Terima kasih. Semoga Ksasir bisa memaksimalkan jualanmu.